Bab 363 Pasangan Berlibur dan Anak Nakal. Luke telah melihat terlalu banyak pengaturan serupa di film dan acara TV sebelumnya. Ketika dia melihat Ellen, dia telah menyesuaikan jangkauan pengawasan sebelumnya. Kamera memiliki fungsi inframerah untuk memantau danau 24/7 jika siswa menyelinap keluar untuk berenang dan mendapat masalah. Tentu saja, Luke yang menyarankan untuk menyiapkan kamera, dan yang menyediakan perangkatnya. Dia tidak memungut biaya sekolah untuk itu, dan hanya akan mengambil kembali peralatan pengawasan setelah tugas ini selesai dan dia dan para siswa kembali ke Los Angeles. Tidak mudah untuk menghukum Ellen dengan rekaman kamera, tetapi jika keluarga Ellsworth berencana menjebak Luke nanti, rekaman itu akan menjadi bukti kuat untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Setelah tamu tak diundang itu pergi, agenda Luke sudah jelas di sore hari. Pada hari ketiga, para guru membawa anak-anak ke gunung terdekat untuk mengajari mereka dasar-dasar bertahan hidup di alam liar. Mereka juga harus memasak sendiri. Tentu saja, mereka harus membawa bahan-bahan sendiri, karena para guru tidak berani membiarkan mereka memakannya di alam liar. Luke mengikuti mereka ke gunung juga. Dia memiliki lebih banyak stamina daripada anak-anak dan guru, jadi dia hanya berkeliaran dan menghargai pemandangan sambil melatih kemampuan bertarung hutan yang jarang dia gunakan. Dia berlari dan melompat-lompat dengan mudah di gunung, bahkan sesekali berayun dari pohon. Dia tidak khawatir ada orang yang melihatnya karena dia hanya menggunakan kekuatan orang biasa, paling-paling, orang hanya akan berpikir bahwa dia sedang bersenang-senang kekanak-kanakan. Ketika dia melompat ke jalan, dia tersenyum. Itu adalah jalan yang menuju ke perkemahan Stephen. Dia mendengar suara Juliet melalui walkie-talkie, baiklah, semua anak harus kembali ke perkemahan sekarang. Tolong lakukan penghitungan. Petik 2. Sesaat kemudian, semua guru melaporkan angka seolah-olah mereka adalah gembala yang menghitung domba. Angka-angka itu benar, yang menunjukkan bahwa tidak ada anak yang hilang. Juliet berkata, baiklah, bubar. Biarkan mereka beristirahat. Luke melaporkan, Juliet, aku tidak akan kembali pada siang hari. Aku akan piknik di gunung. Juliet hanya menjawab untuk mengatakan bahwa dia mengerti, sebelum dia memutuskan komunikasi. Luke hanya melapor padanya agar dia tidak dianggap hilang. Anak-anak akan beristirahat di siang hari, dan kemudian melakukan pengumpulan pengalaman perkemahan mereka di sore hari di perkemahan, sehingga mereka tidak akan berada dalam bahaya apapun. Dengan demikian, Luke bisa dengan terang-terangan menghindari pekerjaan. Dia cukup bosan setelah 2 hari di kamp. Dia bertanya-tanya apakah dia harus mengunjungi Annie. Gadis itu cukup baik. Dia ceria dan tidak malu sama sekali, dan yang paling penting, dia cantik. Lily, misalnya, juga tertarik pada Luke, tetapi Luke sengaja menghindarinya, karena Lily hanya 5 dalam skala 1 sampai 10. Luke santai saat dia berlari di jalan. Meskipun dia menyebutnya jogging, dia sebenarnya lebih cepat daripada mobil saat dia melompati hutan dengan kecepatan 40 km per jam, seolah-olah dia sedang terbang. Sebuah mobil harus melambat di jalan yang berkelok-kelok, tetapi ketika Luke menginginkannya, dia bisa melompati lubang dan jurang dengan mudah. Kemampuan parkour dan pertarungan hutannya yang ekstrim adalah pertandingan yang dibuat di surga yang tidak bisa dia sukai lagi. Di kota, dia selalu dikekang oleh orang-orang dan segala macam pengawasan, tetapi di hutan belantara yang terpencil, dia akhirnya bisa berlari tanpa hambatan sama sekali. Sama seperti itu, Luke berlari selama 20 menit dan mencapai perkemahan Annie. Dia melihat tanda di pintu masuk dan tertawa, ketika Stephen akhirnya memperbaikinya. Tanda baru itu memakai nama dengan warna biru, Eden Lake Campsite. Tiba-tiba, dia mendengar suara mesin di belakangnya. Luke melihat ke belakang dan menjauh dari jalan. Cherokee biru dan hitam berhenti ketika melewatinya, dan seorang pria tampan di kursi pengemudi bertanya sambil tersenyum, apakah ada danau di sekitar sini? Luke melangkah ke satu sisi dan menunjuk tanda baru di perkemahan. Pria itu geli ketika melihatnya. Danau Eden, itu nama yang indah. Terima kasih banyak. Semoga soremu menyenangkan. Lukas mengangguk sambil tersenyum. Kamu juga. Di kursi penumpang, seorang gadis dengan rambut pirang panjang tersenyum padanya juga dengan cara yang lembut dan ramah. Mereka melaju tanpa memasuki perkemahan. Lukas menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Mereka pasti pasangan yang mencari tempat pribadi. Mereka mungkin telah melewati perkemahan untuk mencari tempat di sisi lain danau untuk diri mereka sendiri. Luke berbalik dan memasuki perkemahan. Dia segera tiba di pondok kayu. Dia meneriakkan salam, dan Annie segera menjawab dengan gembira, ah. Lukas. Dia melongokkan kepalanya dari jendela dapur.
Ini benar-benar kamu. Mengapa kamu di sini? Apakah kamu tidak perlu mengajari anak-anak itu? Lukas melambaikan tangannya. Anak-anak sedang istirahat siang. Nanti akan berisik, jadi aku memutuskan untuk bersembunyi di sini. Ani tersenyum. Mata sabitnya menunjukkan bahwa dia cukup bahagia. Tunggu sebentar, biarkan aku selesai mencuci piring. Benar? Apakah Anda ingin minum sesuatu? Petik 2. Luke menepuk ranselnya dan berkata, aku membawa bir dan anggur. Apakah Anda ingin bergabung dengan saya? Ani terkikik. Bagaimana dengan makanan? Atau sudah makan siang? Lukas mengangkat bahu. Belum. Saya mengandalkan amal dari koki Ani yang baik hati. Ani tertawa. Oke, kalau begitu beri aku 10 menit. 10 menit kemudian, Luke bangkit dari tempatnya duduk di teras dan mengambil nampan dari Ani. Mereka kemudian berjalan ke danau bersama-sama. Dia bertanya, di mana Stephen? Memantul di depannya, Ani menjawab dengan santai, dia sedang memeriksa saluran listrik. Sepertinya itu dikacaukan oleh beberapa anak nakal di kota di bawah gunung. Petik 2. Luke bertanya, kota yang mana? Yang kita lewati. Ani menggelengkan kepalanya. Tidak, ini adalah kota di timur laut. Tidak ada jalan langsung dari sana ke sini. Anak-anak itu mengambil jalan setapak. Luke menyenandungkan jawaban dan bertanya, apakah mereka sering menyebabkan masalah? Ani menghela napas. Stephen menyebutkan 1 atau 2 hal. Itu tidak sering terjadi, tetapi mereka telah menghancurkan pipa air, pagar dan saluran listrik. Lukas mengerutkan kening. Apakah Stephen tidak berbicara dengan orang tua mereka? Ani menggelengkan kepalanya. Aku tidak pernah berbicara dengan mereka, tapi menurut Stephen, orang tua mereka tidak terlalu ramah. Luke tidak melanjutkan bertanya. Bab 364 menggosok minyak dan anjing tanpa tali. Bukan hal yang aneh bagi kota-kota terpencil yang tidak memiliki akses ke dunia luar untuk memiliki pola pikir yang tidak konvensional. Beberapa kota berubah menjadi lebih baik, di mana orang-orangnya lebih baik hati dan polos. Tetapi beberapa kota berubah menjadi lebih buruk, dengan orang-orang kehilangan rasa moralitas mereka. Di Wolfkyle, penduduk kota terdekat dengan rela bekerja untuk para pembunuh dalam permainan demi uang. Luke dan Ani mengesampingkan topik yang tidak menyenangkan itu dan duduk di beberapa kursi geladak di tepi danau, dan Luke memakan makan siang yang dibuat Ani. Makan siang untuk orang Amerika sangat sederhana, seperti umumnya, itu adalah makan malam ketika mereka memiliki makanan yang layak. Mereka biasanya hanya punya waktu 1 jam untuk makan siang, jadi pada dasarnya mereka hanya memiliki sandwich sederhana, hot dog, hamburger, atau salad. Berkat bahan-bahan berkualitas baik, sandwich yang dibuat Ani di atas rata-rata. Setelah Luke menghabiskan sandwich, mereka membuka sebotol anggur untuk dinikmati. Menurut Ani, dia hanya minum bir paling banyak, dan tidak pernah punya kesempatan untuk menikmati anggur. Luke tahu bahwa dia menyiratkan bahwa tidak ada pria yang pernah memukulnya dengan anggur. Apa yang bisa Lukas lakukan? Dengan senang hati mengajarinya dasar-dasar minum anggur, tentu saja. Saat mengobrol, mereka meletakkan kursi geladak mereka tepat satu sama lain, itulah keuntungan dari kursi tanpa lengan. Luke menceritakan apa yang dilakukan anak-anak di perkemahannya, dan bagaimana dia menendang 5 pasangan muda keluar dari hutan di tengah malam. Ani terkikik dan meninjunya ketika dia mendengar betapa buruknya dia bagi mereka. Dia baru lulus sekolah setengah tahun yang lalu, dan pada dasarnya seumuran Luke. Mau tak mau dia tersipu ketika dia mengingat para siswa yang tertangkap telanjang oleh dekan mereka selama waktunya di sekolah. Itu bukan rasa malu, tapi murni rasa malu dan sedikit kegembiraan. Mau tak mau dia membayangkan bagaimana jika dialah yang ditangkap Luke, dan seluruh tubuhnya terasa panas. Itu adalah hari yang cerah lagi. Dia mengenakan kemeja lengan panjang karena sedikit dingin di gunung sebelum tengah hari. Tapi di tepi danau dengan matahari tepat di atasnya, dia tiba-tiba merasa panas. Dia melepas kemejanya untuk mengungkapkan t-shirt lengan pendek di bawahnya. Dia berhenti ketika dia melihat ke sisi lain danau. Ah, mereka sedang berjemur. Luke memandang mereka dan berkata, mereka adalah pasangan, mereka melewati pintu masuk kamp sebelumnya, dan menanyakan arah kepadaku. Mereka tampaknya cukup baik. Dia kemudian berbalik dan menatap Ani. Apakah kamu ingin berjemur juga? Ani ragu-ragu sejenak, tetapi pada akhirnya tetap mengangguk. Akan sia-sia jika dia tidak bisa berjemur di bawah sinar matahari di sore yang begitu indah dan dengan pria yang begitu sempurna. Luke bertanya sambil tersenyum, apakah kamu punya baju renang? Ani mengangguk cepat. Iya, itu di kamarku. Saya juga membawa minyak berjemur. Dia tahu bahwa ada sebuah danau di sini, yang merupakan salah satu alasan mengapa dia memilih untuk datang ke sini untuk bekerja.
Luke bangkit sambil tersenyum, begitu pula Annie. Dia menggendongnya di punggungnya dan berkata, "Haha, kamu terlalu lambat. Aku akan membawamu ke sana." Dia kemudian membawanya ke kabin. Seru Annie pada awalnya, sebelum dia tertawa terbahak-bahak. Luke menurunkan Annie di kabinnya sehingga dia bisa mengenakan baju renang, dan mereka akhirnya berlama-lama selama setengah jam. Ketika Annie akhirnya keluar, dia tersipu melihat cara Luke menatapnya. Apa yang salah? Itu tidak terlihat bagus. Lukas tertawa. Ini sangat cantik dan cocok untukmu, akan lebih baik jika itu lebih kecil. Petik 2. Annie, aduh. Beberapa saat kemudian, Annie sedang berbaring di kursi geladak sementara Luke menggosokkan minyak di punggungnya. Merasa nyaman, dia menoleh dan berkata, ini terasa sangat menyenangkan. Luke terkekeh tapi tidak mengatakan apa-apa. Dia juga merasa itu cukup bagus. Kaki Annie halus dan mulus, kecuali beberapa titik yang tidak rata di bagian belakang. Jelas, dia telah bercukur selama penundaan setengah jam di kamarnya. Di tempat lain bersih, tapi dia melewatkan beberapa titik di bagian belakang. Namun, mereka tidak menutupi kecantikannya. Apa yang bisa Luke katakan, ketika dia telah berusaha begitu keras? Dia hanya bisa dengan cermat dan hati-hati menyelesaikan pengolesan minyak di atasnya. Dia tidak bisa lebih puas karena kulit di bawah tangannya terasa lebih halus dengan minyak berjemur. Tiba-tiba terdengar suara gonggongan anjing yang samar-samar. Luke menoleh dan melihat sekelompok remaja berkeliaran di dekat pasangan dari Cherokee. Seekor anjing besar yang dibawa anak-anak itu berlari ke arah pasangan itu, yang sedang berjemur, dan menggonggong dengan keras ke arah mereka. Lukas mengerutkan kening. Pasangan itu cukup ramah, tetapi mereka pasti anak-anak nakal dari kota menuruni gunung yang telah disebutkan Annie sebelumnya. Dan jelas bahwa anak-anak nakal itu adalah masalahnya sekarang. Itu sangat tidak baik untuk berjalan anjing tanpa tali, terutama ketika anjing itu adalah Rottweiler dan bukan jenis kecil. Mungkin setia kepada pemiliknya dan bisa menemani anak-anaknya, tapi bisa berbahaya bagi orang asing. Itu adalah perilaku yang buruk untuk membawa anjing sebesar itu ke suatu tempat dengan orang asing tanpa mengikatnya. Selain itu, anjing itu telah menggonggong cukup lama, tetapi anak-anak tidak menunjukkan tanda-tanda menahannya sama sekali. Luke paling membenci orang seperti ini di kehidupan sebelumnya. Mereka bergegas keluar untuk melindungi anjing kesayangan mereka dengan segala cara, tetapi hanya setelah pihak lain didorong untuk bentrok dengan anjing itu karena mereka ketakutan karenanya. Jika orang-orang itu sangat mencintai anjing mereka, mengapa mereka tidak melakukan sesuatu lebih awal? Annie mengangkat kepalanya. Dia merasakan tangan Luke berhenti, dan dia mendengar anjing menggonggong. Memutar kepalanya dan melihat ke seberang danau, dia mengutuk. Itu bocah-bocah itu dan anjing itu lagi. Luke menyenandungkan jawaban dan mengambil minyak untuk berjemur lagi. Ada apa dengan anjing itu? Annie berbaring dan mengeluh, aku juga suka anjing. Saya memiliki seekor Labrador dan seekor anjing Beagle di rumah, tetapi mereka tidak sejahat yang ini. Lukas sangat mengerti. Labrador lebih mudah dilatih dan cukup patuh, sementara anjing Beagle suka ditemani manusia dan suka menggonggong. Karena Annie memelihara seekor anjing Beagle, bukan gonggongan yang membuatnya tidak senang. Seperti yang diharapkan Luke, Annie melanjutkan, anjing itu bukan masalahnya. Itu karena pemiliknya tidak melatihnya ketika masih muda, dan membiarkannya bertindak memusuhi orang asing. Itu kebiasaan buruk. Anjing tidak dibiarkan untuk berburu, apakah mereka harus melatihnya menjadi begitu ganas? Bab 365 Konflik, dan apakah Anda memiliki pertanyaan lagi? Lukas mengangguk setuju. Seberapa patuh seekor anjing sangat bergantung pada bakat bawaan, tetapi sebagian masih pada pelatihan. Faktor kunci yang menentukan kebiasaan anjing adalah pelatihan yang tepat oleh pemiliknya. Anjing itu menggonggong cukup lama, sebelum salah satu anak nakal akhirnya memanggil anjing itu kembali. Lukas hanya bisa menggelengkan kepalanya. Melihat gerakan anjing itu, dia tahu bahwa itu buang air besar tidak jauh dari pasangan itu. Itu benar-benar menjijikkan. Pria itu jelas marah. Dia berdiri dan mengatakan sesuatu kepada anak-anak. Mereka saling berhadapan sejenak, sebelum pria itu berjalan mundur tanpa daya. Dilihat dari bahasa tubuh mereka, anak-anak itu jelas lebih unggul. Luke hanya bisa merasa kasihan pada pria itu. Apalagi yang bisa dilakukan pria itu? Melawan anak-anak. Jika dia memukuli anak di bawah umur, dia pasti akan dipenjara. Tetapi ketika dia bertengkar dengan mereka, tidak mungkin baginya untuk menekan 6 penjahat yang agresif dan kuat. Pasangan itu kemudian pindah lebih dari 100 meter dari anak-anak, dan konflik akhirnya berakhir. Luke tidak lagi memperhatikan mereka. Lagi pula, ini terlalu umum,
dan dia telah melihat lusinan kasus serupa dalam waktu kurang dari setahun sebagai petugas polisi, yang semuanya pada dasarnya berakhir seperti ini. Namun, begitu anak-anak berusia 18 tahun, dunia tidak akan lagi memanjakan mereka. Banyak orang dengan karakter yang lebih jahat tidak akan ragu untuk mengutuk mereka dengan lebih kejam, atau hanya meninju mereka dengan provokasi sekecil apapun, ini juga terlalu umum. Pada saat itu, mereka harus menjadi warga negara yang taat dan jujur, atau mereka akan menjadi sampah masyarakat. Sementara dia merenungkan ini, Annie mendekat dan bertanya, apa yang ada di pikiranmu? Dia mungil di sebelah Luke dengan tinggi hanya 1,6 meter, tapi dia tidak kurus. Luke santai dan mengobrol dengannya. Pukul 6 sore, Luke mengucapkan selamat tinggal pada Annie. Dia harus kembali ke perkemahan. Dia bisa melewatkan sore hari karena semua siswa berkumpul, tetapi dia tidak bisa melewatkan patroli malam. Annie enggan melepaskannya, tapi Luke hanya tersenyum. Apa kau tidak punya nomorku? Kita akan bicara saat kita bebas. Aku akan menghabiskan beberapa hari lagi di perkemahan. Perkemahan Danau Eden berada di pegunungan dan tidak tercakup oleh stasiun pangkalan, tetapi perkemahan Luke adalah tempat yang populer dan memiliki sinyal telepon. Annie bisa menggunakan telepon rumah untuk meneleponnya. Luke melambaikan tangan pada Annie dan kembali menyusuri danau. Dia bisa saja membawa Annie kembali ke kabinnya sore itu. Tapi Luke tidak terburu-buru. Bukannya dia hanya di sini selama sehari, atau dia tidak pernah punya pacar sebelumnya. Beberapa buah terasa lebih enak setelah menunggu. Berjalan di sepanjang danau, Luke segera mencapai sisi yang berlawanan. Pasangan itu menyalakan api di area terbuka di dekat danau, jadi Luke menemukannya dengan mudah. Dia pergi dan menyapa mereka dari kejauhan. Hanya setelah mereka menyadarinya dan wanita itu menutupi dirinya, Luke akhirnya mendekati mereka. Pria itu bangkit dan tersenyum. Itu kamu. Kebetulan sekali. Luke mengangguk sambil tersenyum dan menunjuk ke sisi lain danau. Saya punya teman yang bekerja di perkemahan di sana. Aku di sini untuk memeriksanya. Benar, aku Lukas. Dia mengulurkan satu tangan. Pria itu melakukan hal yang sama. Saya Steve. Itu pacarku, Janet. Luke mengangguk pada si pirang sambil tersenyum dan berkata, anak-anak dari sore ini berasal dari kota di bawah gunung. Mereka tampaknya tidak memiliki reputasi yang baik. Kamu harus hati-hati. Steve tertegun sejenak, sebelum dia mengangguk. Terima kasih atas peringatannya. Melihat ekspresinya, Luke tahu bahwa dia tidak menganggapnya sebagai masalah besar. Dia hanya bisa memperingatkan mereka lagi, mereka sering merusak barang-barang, seperti kabel listrik dan pagar tempat perkemahan. Anda harus mengawasi mobil dan barang-barang pribadi Anda. Jika Anda dalam masalah, Anda dapat meminta bantuan Stephen, pemilik perkemahan di sana. Tertegun lagi, Steve kemudian berkata dengan lebih tulus, terima kasih, Luke. Lukas mengangguk. Aku akan turun gunung. Saya berharap Anda liburan yang menyenangkan. Selamat tinggal. Steve berjalan kembali setelah Luke pergi. Janet bertanya dengan suara rendah, mengapa dia ada di sini? Steve tersenyum tetapi tidak menyebutkan apa yang dikatakan Luke. Dia mengatakan kepada kami untuk lebih memperhatikan keselamatan kami. Benar, dia juga memberitahu kami bahwa pemilik perkemahan itu bernama Stephen, dan jika kami mengalami masalah, kami dapat meminta bantuannya. Petik 2. Janet, bagaimanapun, tidak sebodoh itu. Dia berpikir sejenak, lalu bertanya, apakah kamu memperhatikan sarungnya? Steve tercengang. Apa? Janet merenung lagi, lalu menggelengkan kepalanya. Dia tidak terlihat seperti anak nakal. Dia memiliki suasana berwibawa tentang dia, sedikit seperti seorang petugas polisi. Steve kehilangan kata-kata. Janet, dia tidak tampak lebih tua dari 20. Bagaimana bisa seorang polisi begitu muda? Janet tertawa. Bagaimana jika dia hanya terlihat lebih muda darinya? Tidak sepertimu, lihat kerutan itu. Steve memeluknya dengan marah dan menekannya ke atas selimut. Kemudian, tidak ada apa-apa selain gumaman dan tawa pasangan yang bisa terdengar di danau yang tenang. Luke kembali ke perkemahannya dan menyiapkan panggangan kecil. Dia dengan santai memanggang daging untuk dirinya sendiri. Lily datang lagi dan mengobrol dengan Luke cukup lama. Luke berperilaku seperti orang lain dengan seseorang yang baru saja mereka temui. Meskipun dia tidak ditolak mentah-mentah, dia juga tidak membuat kemajuan apapun. Dia jelas tidak pandai berbicara sebagai detektif tertentu. Pada akhirnya, guru lain memanggilnya, dan dia kembali bekerja, sedikit kecewa. Berkat Lily, para siswa di sekitar mereka tidak berani mendekati Luke. Namun, setelah berkeliaran dengan curiga untuk waktu yang lama, dua gadis akhirnya mengumpulkan keberanian mereka untuk pergi. Apakah kamu seorang guru?
Luke tidak bisa menahan senyum. Tidak, gadis-gadis itu saling memandang, dan yang lebih berani dari keduanya bertanya, apakah Anda yang membuat kami takut malam itu? Luke memberi mereka senyum cerah dan melambaikan tangannya ke arah mereka. Kemari, biarkan aku menunjukkanmu sesuatu. Gadis-gadis itu tidak takut, karena mereka berada di tanah terbuka di sebelah danau dan dikelilingi oleh puluhan orang. Mereka mencondongkan tubuh ke dekat Luke, dan dia mengeluarkan lencananya. LAPD, saya sekarang instruktur untuk pelatihan keselamatan Anda di kamp ini. Apakah Anda memiliki pertanyaan lagi? Mulut gadis-gadis itu menganga saat mereka melihat dari lencana Luke ke wajahnya. Bab 366 Gadis, Tenggelam, dan Anak-anak Pembunuh. Sesaat kemudian, kedua gadis itu akhirnya sadar kembali dan membungkuk padanya. Maaf, Espa, kami masih memiliki hal lain yang harus dilakukan. Mereka dengan cepat melarikan diri bahkan sebelum mereka selesai berbicara. Menggunakan identitasnya untuk menekan anak-anak ini adalah perasaan yang luar biasa. Kedua gadis itu secara alami adalah siswa sial yang dia tangkap ingin berenang pada malam pertama. Mereka jelas mengingat suaranya, itulah sebabnya mereka datang untuk memastikannya. Sebagai instruktur pelatihan keselamatan, Luke tidak memiliki wewenang atas siswa dari sekolah menengah nomor 37 kecuali selama pelajarannya dan ketika itu adalah masalah keselamatan. Pelatihan keselamatan sudah berakhir, tetapi Luke tentu saja harus mengawasi siswa yang mencoba menyelinap keluar untuk berenang tengah malam, itu bahkan bisa dianggap sebagai salah satu tanggung jawab utamanya di kamp. Gadis-gadis dengan demikian tidak memiliki keberanian untuk berkelahi dengannya. Tentu saja, Luke sadar bahwa gadis-gadis itu mungkin tidak perlu berada di sini untuk mengeluh, salah satu tujuan mereka hanyalah untuk berbicara dengannya. Saat dia makan dengan santai, dia melihat sekelompok gadis mengobrol di antara mereka sendiri, dan dua gadis yang baru saja dia takuti diinterogasi oleh teman sekelas mereka. Dia terhibur dengan apa yang dia dengar. Malam itu, gadis-gadis itu jelas-jelas akan menjalani tradisi perkemahan sekolah menengah yang tak lekang oleh waktu, ujian keberanian. Tesnya cukup sederhana. Siapapun yang bisa menyelinap ke danau setelah berjam-jam dan berenang satu putaran di dalamnya akan memenangkan tantangan. Pada dasarnya, itu adalah prinsip yang sama seperti anak-anak sekolah dasar membuat wajah di belakang guru ketika yang terakhir sedang menulis di papan tulis. Tetapi para siswa hanya memiliki satu kesempatan selama perkemahan, karena orang tua mereka akan dihubungi jika mereka melakukan pelanggaran kedua. Gadis-gadis sedang mendiskusikan dua pemain yang gagal dalam tantangan serta identitas Luke. Luke tidak merahasiakan identitasnya, tetapi dia juga tidak mengenakan lencana di dadanya, karena itu akan terlalu mencolok. Itu adalah malam yang tenang dan tenang. Luke menangkap beberapa siswa yang akan mencoba peruntungan pada renang tengah malam, tetapi yang membuatnya terdiam adalah sejumlah gadis berlari ke bagian danau tempat dia berada, sebelum menuju ke air. Yang lebih menyakitkan lagi adalah beberapa gadis bermalas-malasan saat mereka menanggalkan pakaian mereka, dan hampir tidak bergerak ketika mereka masuk ke dalam air. Luke menyadari apa yang dilakukan gadis-gadis itu, dan tidak tahu harus tertawa atau menangis. Setelah dua insiden, dia hanya memanggil Lily melalui walkie-talkie dan menyuruhnya menjaga tempat ini dengan imbalan mengambil patroli malamnya. Lily sangat tersentuh. Tetapi setelah Luke pergi dan Lily menangkap beberapa kelompok gadis berturut-turut, dia akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Apa yang sedang terjadi? Juga, jika Luke benar-benar perhatian, bukankah seharusnya dia menemaninya dalam patroli? Setelah berhasil mengalihkan tanggung jawab untuk menghindari situasi canggung, Luke dengan santai melakukan beberapa putaran sebelum kembali ke tendanya, mengucapkan terima kasih kepada Lily yang berwajah muram, lalu pergi tidur. Pada hari ketiga, ada beberapa program lagi yang diadakan di kamp. Ada pelajaran tentang cara menyelamatkan diri setelah jatuh ke air di alam liar, yang juga bisa dilihat sebagai pelajaran untuk meningkatkan kemampuan berenang seseorang. Para siswa dibagi menjadi beberapa kelompok dan digiring ke dalam air seperti anak itik. Zona pelatihan adalah area dangkal yang ditandai dengan pelampung. Luke dan beberapa guru laki-laki lainnya berpatroli di pantai untuk memastikan tidak ada siswa yang tenggelam atau berenang keluar dari area yang ditentukan. Tetapi untuk jangka waktu tertentu, beberapa gadis hampir tenggelam, satu demi satu. Luke tidak punya pilihan, dan hanya bisa pergi ke danau untuk menarik gadis-gadis dengan kemampuan akting yang buruk kembali ke pantai. Tapi sangat jelas bahwa gadis-gadis ini tidak menelan air sama sekali. Sebaliknya, mereka hanya menatap dengan mata berbintang pada tubuh jantan yang terungkap oleh pakaiannya yang basah. Dua dari mereka bahkan enggan melepaskannya ketika dia membawa mereka kembali ke pantai, dan dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Apa yang bisa dia lakukan? Pada akhirnya,
dia hanya bisa berbicara dengan Juliet, lalu menjauh. Jika dia tinggal di sini lebih lama lagi, lebih banyak gadis akan tenggelam. Luke menghabiskan sepanjang hari di perkemahan tanpa pergi. Saat malam tiba, awan gelap menutupi langit. Luke melihat ke langit dan berpikir itu aneh. Apakah akan hujan? Lily, yang sedang menghitung siswa, berkata dengan santai, "Ya, badai datang dari laut." Itu benar, ramalan cuaca memang menyebutkan bahwa mungkin akan ada badai petir. Luke bersenandung sebagai tanggapan, dan sedikit rileks. Dengan guntur dan hujan, akan ada lebih sedikit anak-anak yang keluar malam ini. Lagi pula, hanya sedikit orang idiot yang akan berenang di tengah badai petir. Lily memikirkan sesuatu dan bertanya, "Bukankah berbahaya ditendamu? Bagaimana kalau aku membersihkan kamar untukmu?" Luke dengan cepat berkata, "Terima kasih, Lily, tapi itu tidak perlu. Aku akan mencari teman nanti, dan meminta Juliet pergi malam ini." Lily sangat kecewa. Luke buru-buru menyelinap pergi. Dia benar-benar tidak bisa menyalahkannya karena berusaha begitu keras. Tak lama setelah pukul 7, Luke meminta izin pada Juliet dan meninggalkan perkemahan. Dalam cuaca seperti ini, dia lebih suka tinggal bersama Annie di perkemahan Danau Eden. Hari sudah gelap, dan pepohonan bergoyang tertiup angin kencang. Namun demikian, Luke dalam suasana hati yang baik. Dia bersiul saat dia mendaki gunung. Ketika dia berada beberapa ratus meter dari perkemahan, teleponnya berdering. Dia mengeluarkan telepon dan tersenyum. Itu adalah nomor perkemahan Danau Eden. Itu pasti Annie. Dia mengangkat telepon dan berkata, "Halo, apakah itu kamu, Annie?" Di ujung telepon yang lain, Annie berkata dengan suara yang sangat lembut, "Luke, datang dan selamatkan kami. Anak-anak itu, mereka gila, mereka membunuh orang. Buru-buru. Ah, mereka datang." Yang didengar Luke hanyalah nada sambung setelah itu. Dia mengerutkan kening dan mulai berlari. Saat dia berlari, dia mengeluarkan peralatannya dari inventarisnya. Dia mengenakan rompi anti peluru yang ketat, dan kemudian seragam tempur tahan air yang tebal. Dia juga mengenakan 2 sarung, dan menempelkan majalah cadangan ke seragamnya. Dalam perjalanannya, dia melihat ke langit. Badai akan datang kapan saja. Kondisinya pasti tidak menguntungkan, dan hidung tajamnya akan sangat terpengaruh oleh badai. Akan jauh lebih sulit untuk mencari orang nanti. Pada pemikiran itu, dia bergerak lebih cepat. 10 menit kemudian, dia mencapai perkemahan Danau Eden. Hatinya menjadi berat ketika dia melihat kabin yang gelap. Tidak ada cahaya di kabin sama sekali ketika hari sudah gelap, yang sangat tidak biasa. Dia dengan cepat mendekati kabin, dan sangat lega mengetahui bahwa darah yang bisa dia cium adalah milik seorang pria dan seekor anjing, bukan Annie. Mengingat apa yang dikatakan Annie sebelumnya, dia secara kasar bisa menebak apa yang terjadi. Bab 367 Steve, saya pikir saya masih bisa diselamatkan. Darah itu dari pria bernama Steve. Adapun darah anjing, itu harus dari anjing milik anak-anak dari kota menuruni gunung. Luke tidak masuk kabin. Sebaliknya, dia dengan cepat melacak darah Steve ke hutan. Aroma Janet dan Annie bercampur dengan bau darah Steve. Annie menelepon Luke mungkin karena pasangan itu meminta bantuannya. Ketika dia berbicara dengan Annie, Luke menyebutkan bahwa dia adalah seorang perwira polisi dan instruktur keselamatan untuk perkemahan sekolah menengah No. 37. Jika dia menelepon 911, akan butuh waktu lama bagi petugas polisi untuk tiba. Ini bukan kota, tapi hutan di gunung, dan petugas polisi punya banyak alasan untuk waspada terhadap kecelakaan. Luke bergerak cukup cepat. Dia menempuh jarak beberapa ratus meter dengan cepat dan berhenti di depan sebuah kabin bobrok di dekat kolam. Dia mendekati kabin dan berbisik, "Annie, jangan bersuara. Itu Lukas." Annie masih mengeluarkan teriakan kecil karena terkejut, tetapi dengan paksa menelan suara itu di tengah jalan. Luke kemudian membuka pintu lusuh dan berjalan masuk. Situasi di dalam cukup suram. Seluruh tubuh Steve berdarah saat ia berbaring di lantai, ketakutan dan keputusasaan di matanya. Ketika Luke memasuki kabin, dia gemetar sejenak, dan jelas ketakutan. Janet buru-buru mengulangi di samping telinganya, "Ini Luke. Dia seorang polisi." Dengan harapan di matanya, Steve menatap orang asing itu. Tapi dia sudah tidak bisa berbicara lagi. Bibirnya yang gemetar pucat, menunjukkan kehilangan banyak darah. Janet dan Annie juga berlumuran darah, tapi mereka tidak terluka. Darah itu milik Steve. Luke mendiamkan mereka dan menyalakan senter kecil untuk memeriksa luka Steve. Sesaat kemudian, dia memberikan senter kepada Annie untuk dipegang. Dia mengerutkan kening. "Siapa yang melakukan ini?" Janet menjawab,
Suaranya bergetar, itu anak-anak itu. Luke bertanya, 5 anak laki-laki dan 1 perempuan dengan seekor anjing dari kota menuruni gunung. Janet mengangguk. Ya, mereka. Luke sudah mengeluarkan persediaan medis dari ranselnya. Dia memakai sarung tangan karet dan mulai memotong kain di dekat luka Steve. Dia bertanya lagi, mengapa mereka melakukan ini? Steve terluka parah, tapi itu bukan satu luka tusukan yang kejam. Anak-anak pemarah cenderung menyerang terlalu sembrono tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Itu sebabnya mereka sering membuat orang terbunuh. Namun, Steve memiliki selusin luka di sekujur tubuhnya, beberapa di antaranya bengkok dan saling tumpang tindih. Ini menunjukkan bahwa dia tidak ditikam, tetapi dipotong secara perlahan. Siapapun yang melakukannya bahkan berhenti dan memotong area yang sama berkali-kali. Terus terang, itu lebih seperti menyiksa seseorang sampai mati daripada pembunuhan murni. Luka-luka itu mengerikan. Harapan berkobar di hati Janet ketika dia melihat Luke mulai memperlakukan Steve, dan dia menceritakan apa yang terjadi sebelumnya. Mereka mencuri mobil kita. Kami mencarinya. Steve menemukan di mana mereka menanam rumput liar, dan mencoba mengambil kembali mobil kami. Mereka membiarkan anjing itu pergi. Steve menikam anjing itu, dan mereka menangkapnya. Kemudian, mereka mengikatnya dan bergantian memotongnya. Luke hanya mendengarkan dan tidak menyelanya. Apa yang dikatakan Janet belum tentu benar, atau tidak sepenuhnya benar. Tapi dia mendeteksi aroma rumput liar segar pada Steve dan Janet. Annie menambahkan bahwa Janet datang dengan Steve yang terluka untuk meminta bantuan, dan ketika dia menelepon Luke, saat itulah anak-anak mengejar mereka. Pada pengingat Annie, Janet membuang pakaian yang dia gunakan untuk menghentikan pendarahan Steve di jalan lain. Setelah itu, mereka berdua membantu Steve masuk ke kabin tua ini untuk bersembunyi dari anak-anak yang memburu mereka. Dari apa yang mereka katakan dan apa yang dilihatnya, Luke telah mencapai kesimpulan yang kasar. Steve dan Janet mungkin akan bentrok sengit dengan anak-anak, tapi itu tidak membenarkan cara mereka menyiksa Steve. Anak-anak normal akan pergi ke orang tua mereka atau polisi, bukannya menangkap musuh mereka dan bergiliran untuk memotongnya dengan pisau. Tidak ada anak normal yang bisa begitu brutal. Sementara Luke memikirkan ini, gerakannya dipercepat. Setelah memberi Steve obat penghilang rasa sakit, dia membasuh luka Steve dan membalutnya dengan perban. Ini adalah tindakan sementara untuk menghentikan pendarahan Steve. Kabar baiknya adalah arteri utama Steve belum robek, jadi dia mungkin masih hidup jika dia sampai di rumah sakit tepat waktu. Setelah Janet menceritakan apa yang terjadi, Luke bertanya pada Annie, di mana pamanmu, Stephen? Sangat tidak biasa bagi Stephen untuk tidak menghentikan anak-anak, sebagai pemilik perkemahan. Meskipun Stephen sendirian, dia memiliki senapan tua di kabinnya, yang seharusnya cukup untuk mengancam beberapa anak. Annie menggelengkan kepalanya. Anak-anak itu sepertinya telah menghancurkan jalur lain. Dia pergi pada sore hari untuk memeriksanya, tetapi belum kembali. Petik 2. Luke dibuat terdiam. Anak-anak sialan ini benar-benar pembuat onar. Apakah penjemputan di perkemahan masih ada? Apakah Anda memiliki kuncinya? Tanya Lukas. Annie berkata, itu ada di sana. Kuncinya ada di dinding di sebelah pintu ruang tamu. Luke dengan cepat mengobati luka Steve dan berkata, bertahanlah. Aku akan membantumu bergerak. Steve hanya bisa menganggukkan kepalanya untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Luke membantunya berdiri dengan tangan kirinya. Ayo pergi. Kami akan mengambil mobil dan mengirim Steve ke rumah sakit. Janet berkata, tapi anak-anak itu. Luke menarik Glock-nya dari sarungnya dengan tangan kanannya. Jika ada yang menodongkan pisau ke arah saya akan dengan senang hati menembak beberapa tersangka yang menyerang seorang petugas polisi. Baru kemudian Janet mendapatkannya. Annie buru-buru menjelaskan, dia seorang polisi. Luke tidak bisa diganggu untuk mengeluarkan rencananya saat ini. Jika Janet curiga pada pria yang membantu menyelamatkan nyawa pacarnya, dia akan meninggalkannya begitu saja. Janet, bagaimanapun, dengan cepat berkata, terima kasih, Luke. Luke hanya mengangguk dan berkata kepada Annie, aku akan berjaga-jaga. Jangan panik, dan ikuti saja aku. Oke, Annie mengangguk. Mereka berempat meninggalkan kabin. Ada ledakan guntur di langit yang suram, dan mulai mengalir. Tanpa ragu-ragu, Luke hanya berkata, ayo pergi. Bab 368 Rumah Sakit, Alarm dan Masalah. Sebagai ahli dalam pertempuran hutan, Luke memilih rute termudah dan kembali ke pondok kayu Stephen dalam waktu kurang dari 10 menit. Pada saat itu, mereka semua basah kuyup. Luke membantu Steve duduk di kursi di teras dan mencari kunci pickup. Beberapa menit kemudian, Luke dan Annie berada di kursi depan pickup,
sementara Steve berbaring di kursi belakang saat pacarnya merawatnya. Pickup Ford mulai naik dan melaju menuruni gunung. Luke tidak terburu-buru. Sementara Steve tidak terlihat baik, dia tidak sekarat. Di sisi lain, jika Luke secara tidak sengaja mengendarai mobil dari tebing, mereka akan terbunuh. Berkat mengemudi di sekolah dasar, Luke hanya membutuhkan waktu 30 menit dalam hujan lebat untuk kembali ke perkemahan untuk sekolah menengah No. 37. Luke memarkir mobil di luar kabin Juliet dan mengetuk pintu. Juliet membuka pintu dan terkejut melihat Luke benar-benar siap. Apa yang salah? Luke berkata, seorang turis dari perkemahan lain terluka parah dan membutuhkan perawatan medis segera. Di mana rumah sakit terdekat? Juliet berkata, aku tahu di mana rumah sakit itu. Aku akan membawamu ke sana. Luke menghentikannya. Juliet, kamu bertanggung jawab atas murid-murid di sini. Selain itu, tidak aman untuk mengemudi sekarang. Katakan saja di mana rumah sakitnya. Itu sudah cukup. Juliet bermaksud baik, tapi dia bisa mengalami kecelakaan jika mengemudi terlalu cepat di malam hujan seperti itu. Juliet berpikir dia ada benarnya. Dia tidak terlalu percaya diri dengan keterampilan mengemudinya. Dia bergegas mencari peta di kamarnya dan menandai lokasi di sana. Kami biasanya mengirim siswa dan guru yang membutuhkan pertolongan pertama ke rumah sakit bernama Hatchemobis ini. Butuh waktu 30 menit untuk sampai ke sana. Simpan petanya, aku punya lebih banyak salinannya. Luke berterima kasih padanya dan menerima peta itu. Melihatnya dan mengambil foto dengan ponsel palsunya, dia berbalik dan berkata, terima kasih, Juliet. Aku mungkin tidak akan kembali malam ini. Juliet melihatnya pergi dan berteriak, hati-hati. Hubungi aku jika terjadi sesuatu. Luke memberi isyarat oke dengan tangannya dan dengan cepat keluar dari perkemahan. Mereka tiba dengan selamat. Tidak ada masalah dengan peta Juliet dan rumah sakit itu mudah dikenali. 40 menit kemudian, Steve dilarikan ke ruang operasi. Melihat dua wanita basah dan menggigil, Luke berkata kepada Janet, tunggu Steve di sini. Saya akan membawa Annie untuk membeli beberapa barang, oke. Petik 2. Janet gemetar dan mengangguk, matanya tertuju pada pintu ruang operasi. Mengetahui bahwa dia terlalu khawatir tentang pacarnya untuk pergi kemanapun, Luke pergi dengan Annie, yang juga gemetar. Dia bertanya kepada perawat, dan menemukan supermarket 24 jam. Dia kemudian menyuruh Annie untuk memilih beberapa pakaian untuk dirinya dan Janet. Wanita lebih baik dalam aspek itu. Luke bukan ahli, kecuali dalam hal menentukan ukuran cangkir. Di sisi lain, Luke mengambil beberapa handuk, air, dan ransel besar, sebelum dia membayar semuanya. Dia memesan kamar di sebuah motel 100 meter dari rumah sakit, dan menyuruh Annie untuk mandi dan mengganti pakaiannya. Luke melepas perlengkapannya juga. Dia menyimpan senjatanya, sarungnya, dan rompi anti pelurunya. Setelah Annie keluar dengan jubah mandi besar, Luke juga mandi dengan cepat. Dia kemudian tersenyum pada Annie. Bisakah kamu terus berjalan? Jika Anda bisa, mari kita pergi ke rumah sakit untuk menemani Janet, dia harus mengganti pakaiannya setidaknya, dan tidak pantas bagiku untuk membawanya melakukan itu. Petik 2. Annie merasa geli meskipun dia belum pulih dari keterkejutannya. Bermimpilah. Dia benar-benar basah kuyup selama badai, dan Janet tidak terkecuali, dia pasti tidak akan membiarkan Luke melihatnya berubah. Segar, Luke dan Annie kembali ke rumah sakit, dan Luke membujuk Janet untuk mencari tempat untuk berganti pakaian kering. Setelah kedua gadis itu pergi, dia mengeluarkan teleponnya dan menelepon polisi. Sebenarnya, rumah sakit seharusnya sudah memanggil polisi, Luke hanya menelepon lagi untuk memastikan. 10 menit kemudian, seorang polisi setempat tiba. Luke menunjukkan lencananya dan memberitahu polisi itu apa yang dia ketahui. Sementara mereka berbicara, Annie dan Janet kembali. Annie memegang setumpuk kantong plastik transparan yang berisi semua yang mereka kenakan kecuali pakaian dalam mereka. Luke memberikan kantong plastik itu kepada polisi dan berkata, ini buktinya. Polisi itu tertegun sejenak, sebelum dia tersenyum kecut. Yah, terima kasih atas kerja sama Anda, Detektif Luke. Luke tidak menganggap itu masalah besar. Saya harap ini bisa sedikit mengurangi beban kerja Anda. Polisi itu secara alami setuju. Banyak hal menjadi lebih mudah dengan kerja sama seseorang di bidang yang sama. Polisi lain muncul, dan mereka berdua menanyai Annie dan Janet secara terpisah. Setelah beberapa saat, tak satu pun dari polisi memiliki ekspresi yang baik. Polisi yang lebih tua datang dan meminta untuk berbicara dengan Luke secara pribadi. Mereka berbicara sebentar, dan Luke tahu bahwa masalah ini agak rumit. Anak-anak itu berasal dari kota lain di sisi lain gunung, yang tidak berada dalam yurisdiksi polisi.
Jika polisi ingin menangkap anak-anak, mereka memiliki dua pilihan, mendaki gunung sekarang, atau berbicara dengan polisi kota lain terlebih dahulu sebelum mereka menangkap anak-anak. Melihat badai di luar jendela, Luke tidak berpikir bahwa para polisi memiliki keberanian untuk mendaki gunung dalam cuaca seperti ini. Adapun menangkap anak-anak dari kota lain, itu masalah yang sama sekali berbeda. Luke tidak tertarik untuk memberitahu para polisi apa yang harus dilakukan. Dia secara eksplisit menjelaskan bahwa dia hanya seorang pejalan kaki dalam kasus ini, dan bahwa para polisi harus melakukan apa yang mereka anggap pantas. Dia tidak pernah suka mencampuri urusan orang lain, bahkan setelah menjadi polisi. Dia telah mencapai tujuannya untuk menyelamatkan Annie, Steve, dan Janet. Mengingat luka Steve, jika dia bertekad untuk menuntut anak-anak itu, ada kemungkinan besar dia bisa mengirim mereka ke penjara, dan membuat orang tua mereka bangkrut sebagai ganti rugi. Jenis kasus yang melibatkan cedera tubuh yang serius ini adalah sesuatu yang akan sangat diminati oleh para pengacara profesional. Luke secara alami akan menindaklanjuti kasus ini juga. Dia tidak akan bertindak tanpa alasan, tetapi begitu dia mengkonfirmasi hal-hal tertentu, dia tidak keberatan menghabiskan akhir pekan lagi di sini. Kedua polisi itu merasa lega, setidaknya mereka tidak harus mempertaruhkan hidup mereka mendaki gunung di malam hari. Identitas anak-anak itu bukanlah rahasia. Tidak mungkin bagi mereka untuk lari. Urusan kepolisian di kota lain dipercayakan kepada LASD. Lebih baik berkomunikasi dengan LASD terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan apapun. 2 jam kemudian, Steve didorong keluar dari ruang operasi. Bab 369 Panggilan tak terduga dan polisi kabupaten abnormal. Untungnya, arteri utama Steve tidak terputus, dan setelah lukanya dibersihkan dan dijahit, dia akhirnya keluar dari bahaya. Setelah mengantar Janet dan Steve ke bangsal, Luke meletakkan ransel yang berisi berbagai keperluan dan memberi Janet sejumlah uang sebelum dia pergi bersama Annie. Sudah tengah malam ketika mereka kembali ke motel. Setelah dia menutup pintu, Annie tiba-tiba berkata, "Aku ingin mandi lagi." Luke menyenandungkan jawaban, tidak sepenuhnya terkejut. Banyak orang akan merasa tidak nyaman setelah kembali dari rumah sakit, dan tidak akan naik ke tempat tidur sampai mereka dibersihkan. Annie melepas mantelnya dan menatap Luke. "Kau tidak akan bergabung denganku." Tertegun sejenak, Luke kemudian terkekeh. Dengan senang hati. Sesaat kemudian, pancuran air menyala. Di tengah malam, Luke mengeluarkan ponselnya dari pakaiannya, dan menatap kosong ke nomor di atasnya. Dia membuka pintu dan meninggalkan ruangan, sebelum dia menekan tombol di ponselnya yang bergetar. "Nick." Di ujung telepon yang lain, seorang pria berkata dengan suara serak, "Lucas Barton baru saja pergi dengan beberapa pria. Mereka menyebut namamu. Kamu harus hati-hati." Sebelum Luke bisa mengatakan apa-apa, panggilan itu terputus. Dia mengerutkan kening. Telepon itu dari Nick besar dari polisi county, dan dia mengatakan sesuatu yang aneh tentang Lucas Barton. Lucas menyipitkan matanya. Ini adalah wilayah LASD. Polisi daerah menawarkan layanan kepolisian di daerah di mana rumah sakit itu berada. Jadi, Deputi Sheriff Level 2 Lucas Barton ada di sini untuk kasus di gunung. Namun, Big Nick secara khusus menelepon Luke untuk memberitahu dia, yang menunjukkan bahwa Barton tidak sepenuhnya ramah. Merenungkan hal-hal ini, Luke kembali ke kamar. Melihat Annie, yang tertidur lelap, dia berpikir sejenak, lalu mengenakan kembali pakaiannya. Setelah keterkejutan dan pengerahan tenaga yang hebat hari ini, Annie yang sangat kelelahan hanya menggumamkan sesuatu, dan ketika Luke bergumam sebagai tanggapan, dia membiarkannya mengenakan t-shirt dan celana pendek padanya. Luke kemudian mengenakan pakaiannya sendiri, mengemasi barang-barangnya, dan menutup pintu kamar sebelum dia pergi. Dia tidak pergi melalui tangga. Sebagai gantinya, dia berjalan melewati lorong dan melompat keluar jendela ke tanah di bawah. Dia kemudian mengemudikan pickup keluar dari garasi di belakang. Mungkin pemilik motel terlalu tidak profesional, atau badai petir terlalu keras, jadi dia tidak memperhatikan apapun. Persis seperti itu, Luke mengemudikan pickup itu dan bersembunyi di antara beberapa mobil yang jaraknya 100 meter. 1 jam kemudian, 2 mobil dari polisi daerah tiba di motel. Lampu dan sirene mereka tidak menyala. Kedua mobil polisi itu berhenti sebentar, dan 6 petugas berbicara kepada pemilik motel. Mengambil kartu kamar darinya, mereka dengan cepat dan diam-diam mendekati kamar Luke. Kemudian, pintu dibuka, dan petugas masuk. Luke mendengar percakapan di ruangan itu melalui lubang suara. Di mana dia? Dia tidak di sini. Hanya gadis itu yang ada di sini. Kemana dia pergi? Kamu siapa? Di mana Lucas? Aku tidak tahu. Para petugas menginterogasinya,
tetapi tidak mendapatkan informasi apapun tentang Luke. Mereka kemudian bertanya tentang penyerangan Steve. 20 menit kemudian, Luke menyalakan mobil dan mengikuti mobil polisi mendaki gunung. Ani baik-baik saja, para petugas ada di sini untuk Luke, dan karena dia telah menghilang, mereka tidak akan terlalu kasar. Tetapi jika Luke baru saja terperangkap di dalam ruangan, siapa yang tahu apa yang akan mereka lakukan? Mereka tidak menyebutkan identitas mereka sama sekali ketika mereka masuk, dan hanya memberitahu Ani siapa mereka ketika mereka mengancamnya untuk informasi tentang keberadaan Luke. Tindakan pejabat daerah sangat jelas bertentangan dengan peraturan. Ditambah dengan panggilan peringatan Big Nick, Luke menyimpulkan bahwa anak buah Lucas Barton mungkin ada di sini untuk membunuhnya secara langsung, bukan untuk menangkapnya. Luke kemudian mengingat bagaimana Old Grayson meneleponnya kemarin untuk memberitahu dia bahwa seseorang telah mencoba menyuap bawahannya untuk menghancurkan laporan bukti tertentu. Tapi yang tidak diketahui orang itu adalah bahwa laporan itu adalah tugas yang diberikan oleh Old Grayson sendiri. Bawahan itu tidak hanya menolak suap, dia juga memberitahu Old Grayson tentang dia. Jelas, keluarga Ellsworth memang mengirim seseorang ke Las Vegas. Apakah orang-orang kaya saat ini semuanya pemarah? Lucas mencibir. Karena tidak mungkin menyuapnya, mereka meminta polisi daerah untuk mengikutinya ke sini dan membunuhnya. Mereka jauh lebih pendendam daripada Luke. Membuntuti mobil polisi, Luke mengingat pertanyaan mereka tadi. Dia sendiri adalah seorang profesional dalam hal menginterogasi tersangka untuk mendapatkan informasi. Ada yang tidak beres dengan pertanyaan petugas county. Mereka tidak peduli dengan detail kasus Steve, dan malah bertanya dan memverifikasi di mana kejadian itu terjadi berulang kali. Itu sangat tidak biasa. Lokasi dalam kasus ini bukannya tidak penting, tapi itu hanya detail samping. Ini adalah gunung acak di alam liar tanpa landmark apapun, tidak akan banyak perbedaan jika itu terjadi di tempat lain. Mengapa polisi daerah begitu peduli dengan lokasi? Polisi daerah memasuki perkemahan sekolah menengah No. 37. Tidak lama setelah itu, mereka bergegas keluar lagi dan menuju ke atas gunung. Luke bahkan lebih bingung. Apakah orang-orang ini benar-benar mengejarnya? Wajar jika mereka mencari Luke di perkemahan ketika mereka gagal menemukannya di motel. Tapi kenapa mereka naik gunung lagi? Apakah mereka berpikir bahwa Luke akan melarikan diri ke sana? Bagaimana itu mungkin? Luke sebenarnya bukan buronan. Dia lebih mungkin kembali ke Los Angeles daripada mendaki gunung pada malam yang penuh badai jika dia tidak ingin dirinya terbunuh. Sambil mengerutkan kening dan berpikir sejenak, Luke perlahan mengikuti mereka. Setengah jam kemudian, Luke tiba di perkemahan Danau Eden. Dia melihat mobil polisi county maju tanpa memasuki tempat itu. Dia terus mengikuti mereka. Pada titik ini, dia sudah yakin bahwa tujuan Lucas Barton mungkin belum tentu Luke, atau setidaknya mereka akan memeriksa perkemahan. Setelah berkendara 1 kilometer lagi, dia samar-samar melihat kedua mobil itu berhenti di kejauhan. Berpikir sejenak, Luke memundurkan mobilnya ke pepohonan di sebelah jalan dan dengan cepat memasukkan perlengkapannya ke dalam mobil. Melacak aroma petugas yang samar dan terfragmentasi di udara, dia mengikuti mereka. Rute mereka menunjukkan bahwa mereka berada di sini dengan tujuan yang jelas. Mengikuti para petugas di jalan setapak sekitar 500 meter, Luke melihat sebuah pondok kecil di hutan. Dari gerakan petugas, Luke tahu bahwa orang-orang ini telah mengeluarkan senjata mereka saat mereka berjalan menuju kabin.